warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Kudu TV Official bersama saya di podcast Bincang Santai Suara Merdeka atau bisa. Kali ini saya kembali lagi ke studio yang ada di kantor Magelang ya, teman-teman bisa dilihat di sini, dan saya sudah bersama dengan narasumber seorang wanita cantik nih. Iya kan? Sekian lama ya kan, narasumbernya pria, terus yang sekarang saya sudah kedatangan tamu, ini namanya Mbak Yustisi Chelsea Awanda. Siapakah beliau? Tentu teman-teman masih ingat ketika di bulan Agustus tahun 2023 tanggal 17 kemarin itu kita bersama-sama menyaksikan pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih ya di Istana Negara gitu kan, dan tentu juga di daerah-daerah yang lain. Nah, narasumber saya kali ini Mbak Chelsea ini adalah salah satu petugasnya atau anggotanya yang mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih atau bendera pusaka yang ada di Istana Merdeka ya kan. Ini dari Kota Magelang teman-teman. Kita akan cerita banyak ini dengan Mbak Chelsea ya, sudah hadir bersama kita. Selamat datang Mbak Chelsea di studio kita. Siapa Pak? Ya, terima kasih sudah gabung dengan kita. Boleh disapa teman-teman. Halo teman-teman. Ya, ini teman-teman Mbak Chelsea ya dari Kota Magelang. Boleh nih cerita banyak kok bisa Mbak Chelsea bertugas di Istana Merdeka. Tentu perjalanannya agak panjang ini ya. Boleh nih diceritakan Mbak Chelsea. Oke, jadi awalnya saya itu seleksi dari kota dulu. Ya. Kemudian melalui tahapan-tahapan bisa dipercaya membawa nama Kota Magelang ke tingkat provinsi. Ya. Melalui tahapan medical check up, fisik, baris berbaris, dan juga wawasan kebangsaan, kami terpilih 5 besar dan kemudian saya yang lolos untuk mewakili Jawa Tengah ke tingkat nasional. Nasional, luar biasa. Itu berapa lama prosesnya Mbak Chelsea? Untuk dari kota ke... Iya. Mungkin dari awal dulu ya, dari sekolah dulu ya? Oh, dari sekolah. Ya? Bisa sampai setengah tahun, Bapak. Setengah tahun? Iya. Lama juga ya? Lama juga. Itu prosesnya gimana bisa dipilih? Atau di sekolah itu juga diseleksi? Iya, tapi pada di sekolah itu saya sebenarnya bahasa saya dapat golden ticket sebenarnya. Iya. Okay. Karena mungkin awalnya saya nggak tertarik sama paskibraka. Kemudian saya dilihat guru nih digadang-gadang bisa minimal sampai provinsi. Iya, Bapak. Kemudian akhirnya saya tertarik dan memberanikan diri ikut ekstrakurikuler paskibraka. Oh, berarti baru ikut? Baru kelas dulu. Iya. Sekarang kelas 12, kelas 11 koreksi. Kelas 11 ya, oke. Berarti baru masuk paskibra kelas 11 ini? Baru kelas 10. Kelas 10, ya. Oh oke. Dan sudah langsung naik nih, cepat sekali ya. Dan dipilih dari tingkat kota, kemudian ke tingkat provinsi itu juga seleksinya luar biasa. Iya, Pak. Apa nih pengalamannya mungkin di tingkat kota ini? Kan saingannya juga banyak. Iya. Nah, gimana? Seleksinya gimana? Seleksinya yang pasti seleksi fisik, kemudian seleksi mental juga Bapak. Seleksi wawasan kebangsaan dan juga yang pasti yang paling berat itu fisiknya Bapak. Fisiknya ya, karena memang pekerjaan fisik ini ya, lebih banyak fisiknya, dan terpilih ke provinsi. Sana juga persaingannya 35 lebih ketat lagi, kota, kan? Dan bisa terpilih itu seleksinya juga mirip-mirip ya. Mirip sekali. Mirip-mirip ya. Dan akhirnya lolos sampai ke pusat. Ini terbayangkan nggak? Nggak terbayangkan Bapak sebenarnya. Iya, karena saingannya menurut saya lebih bagus daripada saya gitu ya Pak. Oke, kemudian akhirnya bisa terpilih, gimana nih perasaannya? Kaget kan? Kaget sekali, nggak nyangka, lemes gitu Pak. Rasanya lemes. Karena ya nggak bakal percaya sampai di titik sekarang. Iya. Itu bersama siapa yang di tingkat provinsi? Dari kontingen apa? Dari utusan mana? Dari utusan Cilacap. Pasangan saya. Oh, oke. Dari Cilacap dan dari Magelang gitu ya. Dan kelihatannya Magelang tidak banyak ya yang bisa masuk ke tingkat pusat ya. Baru berapa kali saya tahu Chelsea? Setahu saya itu baru 2 kali. Terakhir 2 kali. Iya, terakhir 2019. 2019 dan itu yang pertama, dan yang kedua adalah Chelsea. Berarti prestasi yang luar biasa dari Kota Magelang ini ya, terpilih menjadi pasukan pengibar bendera pusaka ya. Ini bukan lagi pengibar bendera ya. Bisa dibedakan ya? Ada 2 perbedaannya. Ada. Paskibra dan paskibraka. Nah, boleh cerita. Kalau paskibra itu mungkin dari tingkat sekolah aja Bapak. Ya, kalau paskibraka itu udah beda namanya, pasukan pengibar bendera pusaka. Dan itu hanya ada di Istana Merdeka. Dan hanya ada di Istana Merdeka. Dan luar biasa. Nah, di tingkat
pusat ini kita pengen tahu nih seperti apa sih? Mungkin belum banyak yang tahu lah lika-likunya di sana itu seperti apa? Boleh diceritakan? Dari awal saya masuk, mungkin adaptasinya ya Bapak. Adaptasinya. Iya, karena kami bertemu teman-teman dari Sabang sampai Merauke dengan perbedaan latar belakang yang berbeda, perilaku dan sifat juga berbeda. Jadi di situ tantangannya. Kami harus saling mengerti satu sama lain. Itu berarti masuk pemusatan ke sana tuh itu kan mulai Agustus kan ya puncaknya ya. Sampai ke pusat itu dari bulan apa? Dari Februari Agustus, Juli. Ya. Oh, 1 bulan ya. 1 bulan. Itu pemusatan di sana. 45 hari. 45 hari di Jakarta. Itu lingkungan yang baru, teman-teman yang baru ya. Di sana keras enggak pelatihannya? Untuk saya sendiri merasakan enggak Bapak? Enggak? Iya. Oke. Karena sudah terbiasa lah ya. Iya, sudah terbiasa Bapak. Dan ya hampir sama ya sebenarnya ya. Dari sekolah, kota, provinsi sampai pusat ya. Tapi ya karena berbeda itu ya orang-orangnya. Mungkin ada yang menarik nggak, terkesan nggak selama proses di sana? Yang paling mengesankan ya suka dukanya ya. Boleh. Suka dukanya yaitu bertemu teman-teman baru. Kemudian dukanya tuh kami di sana nggak dipegangin HP selama 45 hari. Sama sekali? Iya, sama sekali. Oh, luar biasa. Jadi kangen banget sama keluarga. Karena keluarga di sini ya. Iya. Nggak bisa kabar-kabaran. Nah di situ kita saling menguatkan satu sama lain. Dan baru ketemu ketika selesai. Iya. Selesai tugas. Iya. Atau ibu ke sana atau orang tua? Mama diundang ke istana. Diundang ke istana ya. Luar biasa. Berarti itu pengalaman yang luar biasa ya. Anak zaman sekarang kalau nggak pegang HP kan berat ya. Berat sekali awal-awal itu. 45 hari nggak pegang handphone sama sekali nggak boleh. Nggak pegang handphone sama sekali. Kalau di sana proses latihannya seperti apa? Mungkin saya bisa ceritakan dari awal saya bangun sampai tidur lagi. Boleh. Kami di sana bangun 3:30. Wow. Setengah 4. Ya, 3:30. Ngapain? Bangun untuk persiapan sholat bagi yang muslim. Sholat, kemudian setelah sholat kami melaksanakan lari pagi dan juga senam. Setelah itu kami kembali ke mes untuk persiapan makan pagi. Makan pagi. Setelah makan pagi kami persiapan pemanasan untuk nge-track di sana itu kami berbeda Bapak situasinya. Jadi sebulan pertama itu kami di Taman Rekreasi Wiladatika. Dia di situ disediakan simulasi yang memang benar-benar mirip suasana di istana. Kemudian kami di sana latihan trek-trek gimana sih di istana besok. Kemudian pulang dari situ sampai jam 5. Pulang kami persiapan bersih-bersih untuk makan malam. Jam 7 itu makan malam. Setelah makan malam kami pelajaran malam. Ada pelajarannya juga. Pelajaran malam sampai jam 9, kemudian balik lagi ke mes untuk kegiatan besoknya. Dan besoknya lagi seperti itu. Seperti itu siklusnya. Siklusnya diulang lagi gitu ya sampai kemudian terbiasa. Gitu ya. Dan ketika latihan di istana itu berapa hari sebelum 2 minggu. Tampil? 2 minggu. Baru menyesuaikan di halaman istana itu ya. Tentu perasaannya gimana ketika mau pentas ini, mau tampil? Iya, perasaannya yang pasti deg-degan, sangat sekali deg-degan. Kemudian keringat dingin juga Bapak, perasaannya karena istana tuh benar-benar megah gitu. Kemudian banyak-banyak berdoa, terus juga saling menguatkan lagi satu sama lain, saling memberi motivasi. Apalagi disaksikan oleh Bapak Presiden, di depannya beliau langsung dan tamu-tamu negara, termasuk perwakilan-perwakilan dari provinsi, dan di hadapan orang tua juga ya, gitu. Tapi ketika sudah melaksanakan tugas itu plong gitu. Untuk saya sendiri tugas pagi ya Bapak. Oh, tugas pagi. Tugas pagi. Kami dibagi menjadi 2 tim, Indonesia Maju dan Indonesia Jaya. Di mana saya dapat Indonesia Maju yang tugasnya pagi. Setelah bertugas perasaannya plong tapi masih mengganjal karena kami harus menunggu tim Indonesia Jaya untuk melaksanakan penurunan. Karena meskipun beda, tapi satu paket gitu ya? Iya, tetap satu kami. Saya pikir kemudian selesai pagi ya sudah gitu. Ternyata enggak ya? Belum. Menunggu yang sore. Menunggu yang sore. Itu pemilihannya antara tugas pagi sama sore itu ada seleksi lagi atau? Sebenarnya kami pada saat pelatihan di TRW itu
Kami rolling sistemnya Bapak, jadi semua merasakan. Semua merasakan, Iya. Oke. Pada saat pembagian itu sistemnya mendadak. Mendadak? Iya teman-teman, mendadak. Gitu, berarti apa ya? Surprise Sekali Bapak. Iya. Tidak terbayangkan juga? Tidak terbayangkan akankah. Mau pagi, sore gitu? Karena latihannya sama persis? Latihannya sama. Oke. Dan kebetulan di pagi hari ya? Alhamdulillah di pagi hari. Di depannya beliau Bapak Presiden, Pak. Iya. Itu setelah bertugas, kemudian nunggu sore hari, baru kemudian bisa benar-benar plong gitu ya? Ada insiden enggak? Kalau kita lihat ya teman-teman, mungkin ada viral setelah itu ya, yang pembawa baki sepatunya copot ya. Kalau Chelsea ada insiden enggak? Kalau untuk saya sendiri lancar-lancar aja ya. Alhamdulillah. Teman saya yang dari provinsi Papua Pegunungan. Iya, itu. Yang pembawa baki ya. Viralnya di situ. Dia sempat menyaksikan juga waktu itu. Atau nggak tahu? Saya nggak tahu. Kita semua nggak tahu Bapak. Dikasih tahu baru tahu. Iya, ya, setelahnya itu kan ya. Saya juga baru ngeh itu ketika ya media sosial ya, media sosial ramenya itu kan. Ketika kita nonton langsung kan kadang nggak kelihatan ya. Iya. Ternyata sepatunya lepas. Ya, itu bagian dari suka duka lah ya, keunikan sendiri dan memang pembagian itu betul-betul surprise saat itu juga ya. Sekali. Termasuk yang bawa baki itu juga. Iya. Oh, ya, baru tahu kita ya teman-teman. Saya pikir sudah disiapkan dulu, itu kan berarti betul besok tampil pagi atau yang sore pas beda gitu, ternyata enggak ya. Enggak. Luar biasa. Itu mungkin ada juga enggak kisah dari teman-temannya Chelsea di pemusatan latihan itu barangkali juga sama-sama pengalaman pertama gitu. Ada yang cerita enggak? Untuk kisah-kisah seperti itu banyak sekali dan beragam ya Bapak. Iya. Yang diingat apa kira-kira? Mungkin cerita dari teman dari Papua atau dari Aceh atau dari mana gitu? Ya, karena sistem dari BPIP ini transparansi Bapak. Jadi ada teman-teman yang memang basicnya belum di paskibraka gitu Bapak. Oh gitu. Iya. Iya. Jadi benar-benar mengambil teman-teman yang dari penjuru sampai penjuru, dari Sabang sampai Merauke. Iya. Gitu. Dan memang tidak semuanya basic paskibra. Tidak semuanya basic paskibra. Nah disitulah kami dipersatukan. Oh, iya. Kita tahunya yang pasti basicnya itu ya dari mungkin SD kali ya sudah terbiasa bawa bendera, mengibarkan bendera, ternyata enggak juga. Iya. Ya? Termasuk Chelsea sendiri juga. Termasuk saya sendiri. Baru gitu ya. Baru. Tapi kemudian latihan di sana tetap optimis bisa gitu ya. Pak. Didampingi oleh senior-senior dan dari kesatuan juga ya. Siap. Dan pas pampres ya. Iya. yang membimbing gitu ya. Kesannya ke pelatih, ke pendamping seperti apa Chelsea? Kesannya sangat sebenarnya awal-awal kaget gitu Bapak. Karena saya baru first time dilatih sama tentara yang benar-benar dari 3 matra, AD, ALA, AU. Kemudian juga ada dari Satuan Brimob, polisi, gitu-gitu Bapak. Ya, dan baru ada shock enggak? Shock culture ya. Culture shocknya mungkin ada satu yang kita push up dengan nada naik-naik ke puncak gunung Bapak. Jadi setiap berkata itu naik ke puncak gunung gitu. Dan harus nada. Iya, harus nada. Itu berat juga loh. Iya. Ya kan? Dan di keseharian tidak pernah melakukan itu. Tidak pernah. Di sekolah juga nggak ada kan? Nggak ada. Tingkat kota nggak ada ya? Hanya ada di situ ya? Iya. Itu untuk melatih apa biasanya? Mungkin untuk melatih kebersamaan mungkin ya Bapak, karena harus benar-benar kompak naiknya juga. Bagian dari yel-yel itu ya, untuk penyemangat juga ya. Nah, itu kan sana banyak fisik nih ya, tapi secara teori itu juga diajarkan. Iya pasti Bapak. Atau juga ada ilmu lain misalnya apa ya yang pernah saya dengar juga ada attitude untuk makan. Nah, itu diajarkan juga? Diajarkan Bapak. Ya. Apa istilahnya? Table manner. Table manner betul. Seperti apa di sana? Ya table manner itu bagaimana cara kita memilih. Misal nih, kayak sup harus dimakan pakai apa? Ya pasti harus pakai sendok dong Pak, masa pakai garpu. Kemudian kayak makan roti, cara pemilihan sendok, garpunya, pisaunya juga, gitu Bapak. Dan itu dibimbing oleh ya, tim dari Paskibra atau dari luar? Dari luar, dari yang memang kompeten di bidangnya. Berarti ada apa ya praktisi gitu ya, yang mengajarkan itu. Itu baru pertama juga diajarkan sama Chelsea atau sebelumnya pernah?
Sebelum itu udah baru pertama kali. Baru pertama kali juga. Baru ya kaget juga ya. Kaget juga. Emang ada seninya ya. Makannya kita makan biasa aja gitu ya. Iya biasa. Ternyata di sana diatur betul ya. Termasuk pola tidur juga diatur. Pola tidur pasti diatur Bapak. Nggak boleh begadang ya. Nggak boleh. Bangun pagi kok ya. Iya Bapak. Mungkin ada yang nyolong-nyolong sambil nyuci baju gitu Bapak. Oh gitu. Ya. Oh, emang nggak dicuciin bajunya? Ada laundrynya, cuman kami pengennya cepet gitu kali ya Bapak. Oh gitu. Kalau laundry ngantri ya? Iya, laundry ngantri. Oke, berarti memang luar biasa di sana pendidikannya dan nanti ilmunya banyak ya di sana. Iya pasti Bapak. Mungkin bisa dibagikan juga ke teman-teman yang didapat nih setelah pemusatan latihan, bertugas di sana, apa yang didapat dari Chelsea? Saya izin menjawab. Untuk yang saya dapatkan di sana yang pasti disiplin. Disiplin pasti. Kedua, disiplin waktu. Disiplin waktu dan juga etika, adab, sopan santun terhadap orang lain. Dan yang saya dapatkan salah satunya sikap dan perilaku Pancasila yang akan saya tularkan kepada generasi muda Indonesia. Seperti apa contohnya barangkali bisa? Contohnya kalau di wilayah etika sendiri, contohnya yang saling menguatkan satu sama lain, terus salam sapa, senyum sapa salam. Senyum sapa dan salam, oke. Itu mencerminkan Pancasila ya. Iya. Dan tentunya toleransi. Beragam ya. Iya, Bapak. 38 ya. 38 provinsi. 38 provinsi dan ada penambahan kemarin langsung dimasukkan tim kan. Dari awalnya kita 35 provinsi menjadi 38 provinsi yang menjadi gabung jadi satu. Tentu ini pelajaran yang sangat mahal teman-teman ya. Yang didapatkan oleh Chelsea. Nah, setelah pulang dari Magelang ini apa yang perlu kasih informasi ke masyarakat atau bahkan pemangku wilayah di sini, ini pengalaman Chelsea yang dapat dari Jakarta kemudian bisa ditularkan ke teman-teman yang ada di Magelang ini, ada enggak? Mungkin untuk cara pelatihan di kota ya Bapak. Oke, seperti apa? Mungkin agak lebih dikurangin latihan fisik yang menurut saya yang jatuhnya malah jadi kekerasan. Oh, oke. Iya. Mengurangi fisik yang ujungnya kekerasan gitu ya. Iya, Bapak. Oke, berarti memang mengurangi meskipun ini kerja fisik, ya. Tetapi ya setidaknya sesuai dengan porsi gitulah ya. Betul-betul ini tentu pengalaman yang Chelsea dapat di Jakarta itu bisa diterapkan di sini. Tapi kalau di sini masih tetap tergabung dari alumni Paskibra Kota ya. Masih, Bapak. Masih ya. Meskipun tugasnya di sana, tapi karena rekrutannya dari sini gitu ya. Iya. Dan masih tim juga ya. Yang besok nanti akan ngajarin ke adik-adik? Pasti Bapak, Pasti ya? Iya, saya harus mengaplikasikannya. Berarti gantian ya? Iya, tugasnya gantian. Kan setelah bertugas selesai, besok ngajarin nih ke yang junior. Berarti yang tadi didapat akan ditularkan semua. Iya. Dan satu lagi nih teman-teman, informasinya Mbak Chelsea ini tidak hanya akan bertugas di Istana Merdeka, Jakarta, tapi juga akan bertugas di ibu kota baru. Betul ya? Siap Bapak. Boleh cerita itu seperti apa? Ya, jadi setelah penugasan 17 Agustus di Istana Merdeka, kami masih menjadi Paskibraka selama 10 bulan. 10 bulan. Ya, menunggu penugasan lagi pada tanggal 1 Juni di ibu kota baru. Di IKN, di ya, IKN. Ibu Kota Nusantara yang ada di Kalimantan Timur ya. Iya, Bapak. Tanggal 1 Juni. 1 Juni. Oh, berarti bukan di Agustusnya ya, tapi bukan. 1 Juni itu di momentum Hari Kesaktian Pancasila. Dan betul-betul komplit satu tim itu ya. Satu tim, insya Allah. Persiapannya sudah mulai dari sekarang atau gimana? Mungkin kami menunggu informasi selanjutnya dari BPIP Pusat. Tapi yang jelas timnya Mbak Chelsea sekarang nanti akan bertugas barangkali yang pertama ya. Iya, pertama kali. Pengibaran bendera pusaka. Pusaka kan ya? Pusaka. Bukan lagi bendera biasa ya, tapi ini bendera pusaka Indonesia merah putih yang di ibu kota Nusantara yang baru. Iya, Pak. Ini bisa kita tunggu teman-teman seperti apa feel-nya ya, vibes-nya, suasananya di KN yang baru yang sekarang masih proses pembangunan, mungkin udah hampir 50% barangkali ya. Yang nanti cita-citanya adalah pengibaran 17 Agustus juga akan di sana ya. Tapi bukan Chelsea yang bertugas ya. Iya, bukan. Sudah ada tim yang baru ya. Angkatan yang baru. Nah, ini Chelsea setelah purna Paskibraka ini masih ada langkah selanjutnya yang sudah disiapkan Chelsea? Mungkin setelah saya
ditetapkan menjadi Duta Pancasila Indonesia setelah menjadi Purna Paskibraka. Mungkin saya akan menjadi contoh untuk lingkungan saya dan daerah. Apalagi juga saya harus mengajari adik-adik saya yang ada di sekolah untuk menjadi mungkin regenerasi baru bagi Kota Magelang, Pak. Dan harapannya ada lagi terpilih dari Magelang ya? Harapannya pasti ada, harus ada. Karena 35 kota kabupaten Magelang, kota kabupaten di Jawa Tengah, tentu persaingannya juga ketat. Ya? Dan ini tugasnya Mbak Chelsea bagaimana nanti penerus juga dari Magelang ya? Iya. Mudah-mudahan dari Magelang lagi untuk bisa bertugas di tahun 2024. Nah kalau dari Pemda sendiri atau dari sekolah sendiri ada apresiasi enggak buat untuk apresiasi sendiri? Oke, untuk apresiasi sendiri dari kota, kemarin saya diundang ke Pasaraya Kota Magelang untuk menerima penghargaan berupa hadiah. Ada hadiahnya. Apa nih hadiahnya? Penghargaan lah ya dari Pemkot Magelang ya. Buat Chelsea sendiri dan juga barangkali tim ya. Iya, Bapak. Tim juga ada ya dari Paskibraka kota ya. Luar biasa, berarti perhatian dari Pemkot besar juga ya. Besar. Karena ini berdua loh teman-teman, dari Magelang ini bisa kita catat sejarah bagi Kota Magelang dapat mengirimkan putri terbaiknya atau putra terbaiknya ke Istana Merdeka untuk bertugas, dan tahun 2024 rencananya mengibarkannya di IKN. Ya, ini patut kita tunggu seperti apa di IKN nanti. Tentu bayangan kita seperti istana ya, tapi entah kita nanti seperti apa di IKN Nusantara ya. Ini Mbak Chelsea, sebenarnya itu kan tadi baru masuk Paskibra ya, berarti sebelumnya nggak tertarik dengan Paskibra? Iya, nggak tertarik kok Pak. Atau mungkin sebenarnya cita-citanya apa sih? Untuk saya sendiri, awalnya saya nggak tertarik sama Paskibra. Awalnya saya jadi atlet voli. Atlet voli? Ya. Oh, pantesan tinggi banget. Tingginya berapa, Chelsea? 173, Bapak. 173. Aduh, saya lebih pede. Oke, pengennya jadi atlet voli. Ya, sempat terjun di voli berarti? Iya, sempat terjun di voli. Di klub atau di tim sekolah? Klub. Ikut klub? Iya, ikut klub. Di Magelang? Iya. Oke, terus kenapa nggak lanjut atau masih lanjut sekarang? Mungkin buat have fun aja, Pak. Oh, hobi. Buat hobi. Iya. Tapi akan diteruskan dan nanti setelah Purna misalnya atau mungkin ke depan? Belum ada bayangan saya. Belum ada bayangan. Tapi sudah ada cita-cita lagi? Sudah ada cita-cita. Apa setelah lulus nanti akan meneruskan karir di mana ini? Saya untuk setelah lulus mungkin akan fokus mengembangkan diri, menambah skill untuk menggapai cita-cita. Siap. Cita-citanya apa nih? Insya Allah Taruni. Taruni? Iya. Oke, teman-teman pengen menjadi anggota Taruni ya. Kita doakan semoga tetap lancar nanti. Amin. Bisa sampai masuk Taruni ya. Amin. Jadi abdi negara ya, untuk bangsa dan negara. Ini terakhir Mbak Chelsea, ada harapan apa atau yang ingin disampaikan ke masyarakat luas ya, anak muda seperti Chelsea supaya bisa seperti Mbak Chelsea ini, apa nih yang perlu disiapkan? Yang perlu disiapkan yang pasti doa. Ya, Pak. Doa dan niat. Yang pasti kalau udah ada niat mau jadi paskibraka harus dijalankan dan dilakukan. Ya Bapak, karena kita harus bisa keluar dari zona nyaman. Betul sekali, harus berani maju. Terus ada ini enggak yang bisa dilakukan Chelsea setiap hari, misalnya untuk memotivasi diri itu apa? Yang pasti awalnya tuh saya ikut Paskibraka, saya nyuri start dulu Bapak dari teman-teman. Ya, nyuri start. Karena saya sudah niat masuk, saya harus bisa lebih gitu. Betul. Ya. Jadi sebelum seleksi kota, saya udah nyari-nyari info dulu dari media sosial, mungkin dari senior-senior yang lebih mengerti, gitu. Nah ini tips juga ya, mencuri start ya, tapi yang baik, kan? Start yang baik. Berarti bisa diaplikasikan ke mana aja ini teman-teman. Ini contoh sebelum ikut seleksi Paskibraka kita sudah tahu dulu nih, kita harus siap dulu kan. Persyaratannya apa, kemudian triknya apa, tekniknya apa. Ini juga mungkin nanti ke depan juga di karir ya kan, menjadi pengusaha atau menjadi usaha atau menjadi PNS ya, atau menjadi taruna-taruni juga tentu ada seperti ini. Jadi bisa diaplikasikan di bidang manapun. Begitu ya Chelsea ya. Luar biasa pengalamannya Chelsea yang bisa kita dibagikan sama teman-teman. Terima kasih sekali Mbak Chelsea dan
orang tua nih hadir juga dengan ibu ya, didampingi oleh ibu. Ini pengalaman yang luar biasa yang bisa dibagikan ke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan bagi yang ingin seperti Chelsea, boleh nanti disebutkan ya. Ada media sosialnya kan? Ada, Pak. Nah, ini bisa ditampilkan ya di layar, ya kan, bisa di follow ya. Nah, itu juga begitu juga teman-teman, jangan lupa untuk follow dan subscribe dari channel Kedu TV Official. Dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share biar inspirasi ini tersebar luas ke masyarakat. Terima kasih Mbak Chelsea perbincangan kita hari ini, dan terima kasih ke teman-teman. Sampai jumpa di episode kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Chelsea.